bertarung di antara dua bisikan. Yang mengajak-ngajak kita selalu berbuat baik adalah bisikannya para malaikat. Maka cuba lihat bagaimana sayangnya Allah pada kita, sampai diutus malaikat agar kita tidak tersesat. Tapi kenapa kita tersesat juga? Karena kita keluar priam. Kita pekak peluit. Mereka sudah bilang, jangan, nanti kena, jangan, kata malaikat, dibakar nanti, jangan, ditusuk nanti di akhirat, jangan. Terus-terusan dibilang begitu. Tapi kita keluar. Makanya lah orang-orang yang tidak mau dengar bisikan malaikat ini, dia paksakan diri masuk ke maksiat. Itu semua pilihan hatinya. Karena kita diberi akal oleh Allah. Makanya kan banyak ayat yang Allah mengatakan, afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala yatafakkarun. Pakan hana kata mikir, apa hana utak ke, kata Allah. Itu bahasa Inggerisnya begitu. Kenapa enggak ada otak? Otak diberi Allah, kenapa enggak mikir? Itu nanti masuk ke neraka. Kita sudah diingatkan berkali-kali, tapi tetap juga melakukan maksiat yang sama. Nah, itu berarti pilihan diri sendiri, dan kita telah menzalimi diri sendiri. Yang berulang-ulang tidak bayar zakat, itu diingatkan oleh malaikat, cuma kita terus mengulang-ulangnya. Yang sudah bertahun-tahun tidak mendaftarkan diri untuk berhaji, itu diingatkan oleh malaikat, ini uang dah ada, daftar haji 25.100.000, kenapa tidak daftar? Kenapa engkau beli lagi yang lain-lain? Diingatkan terus tu. Maka kita terfikir sekali-sekali. Terfikir, iya. Tapi kita batat bin tunggang. Tak daftar-daftar tu. Uang habis. Padahal uang banyak. Nah, berarti apa ni ceritanya ni? Cerita menzalimi diri sendiri. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat itu ketika kita mau melakukan kebaikan, disuruh oleh Allah apa? Catat segera, kata Allah. Baru mau melakukan kebaikan, suruh catat terus, kata Allah. Kalau jadi, kali lipatkan pahalanya 10. Tidak jadi, dapat 1 pahala dengan niat berbuat baik. Sampai segitunya malaikat ditugaskan oleh Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim untuk memasukkan kita ke surga. Dan malaikat paling senang dengan orang yang berbuat baik. Itu dilindungi oleh malaikat, Pak. Mulai dari langkah keluar dari rumah sampai pulang, orang berbuat baik itu dilindungi, dimohon ampun, dipayungi. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Jadi Rasulullah menceritakan tentang hal yang gaib yang terjadi pada kita, namun kita enggak bisa lihat. Apa kata Rasulullah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min kharijin yakhruju min baiti. Kata Rasulullah, kalau ada orang atau seorang hamba yang mau keluar atau melangkah keluar dari rumahnya, illa bibabihi rayatan, pasti di depan pintu rumahnya dia telah ditunggu oleh 2 rayah, 2 bendera. Nah, ini perkara gaib. Rasulullah tahu, kita enggak bisa lihat, Rasulullah bisa melihat. Rasulullah kasih tahu kita, percaya tidak? Itu yang jadi iman. Apa kata Rasulullah? Setiap orang yang keluar dari rumah ditunggu oleh 2 bendera di depan pintu rumahnya. Bendera siapa itu? Rayatun biyadi malak wa rayatun biyadi syaitan. 1 bendera dipegang oleh malaikat dan 1 bendera dipegang oleh syaitan. Jadi sebelah kanan pintu rumah kita itu malaikat nunggu dengan benderanya. Bendera itu maksudnya panji, ya, dia pegang untuk menaungi orang yang keluar. Tapi 1 lagi dipegang oleh syaitan, benderanya itu juga menunggu orang yang keluar dari rumah. Siapa yang akan mereka
tampung dengan bendera itu. Fa in kharaja lima yuhibbullah azza wa jalla ittaba'ahu al-malak birayati. Kalau orang itu keluar dari rumah berniat baik ingin melakukan satu amal saleh, maka malaikat mengangkat bendera itu. Jadi segera dinaungi oleh malaikat. Kata Rasulullah, falam yazal tahta rayatil malak hatta yarji'a ila baitih. Malaikat terus menaungi orang yang akan berbuat baik itu dengan benderanya sampai orang itu sampai kembali ke rumahnya. Jadi semua niat berbuat baik dibantu oleh malaikat, dilindungi setiap langkahnya, ditemani sampai perbuatan baik itu terjadi. Itu ditugaskan oleh Allah. Makanya ketika kita keluar dari rumah, apa yang mau kita lakukan? Seorang suami mencari nafkah karena Allah. Jadi sebenarnya dia keluar bukan karena tuntutan sebagai seorang suami saja, tapi dia lakukan karena Allah menyuruh mencari rezeki untuk anak dan isteri. Itu yang keluar dari rumah dengan niat itu. Dia faham Allah yang suruh, dia faham Nabi mengatakan bahawa setiap langkah suami yang keluar dari rumah mencari nafkah untuk isteri dan anaknya diberi pahala. Bahkan satu suapan yang dia suapkan, yang dimakan oleh isteri dan anaknya, satu suapan pun berpahala dari nafkah yang kita cari. Dia keluar dengan niat itu, malaikat melindunginya sampai ke kantornya, lalu dia pulang kembali dalam lindungan malaikat. Kalau dia kerja di kantor yang tidak haram. Ya, tapi kalau dia kerja di kantor yang menggerakkan haram, berarti otomatis dia akan dilindungi oleh syaitan. Jadi itu terjadi. Semua perbuatan yang kita niatkan baik, itu langsung bendera malaikat terangkat. Didampingi kita Pak sampai ke rumah sakit. Jadi kita keluar dengan isteri. Apa tujuan? Ternyata melakukan takziah, ziarah ke orang sakit. Itu didampingi itu oleh malaikat. Cuma kita nggak nampak, Pak. Karena kita belum diizinkan melihat. Karena kalau nampak bahaya juga, tiba-tiba kita lihat ada bendera melayang-layang atas kepala kita, itu nggak jadi ke rumah sakit, kita yang masuk ke rumah sakit. Jadi Allah buat itu supaya kita ini hanya taat dalam iman saja. Semua perbuatan baik didampingi sampai ke rumah sakit, ternyata dibawa pulang lagi. Pulang di jalan itu selalu dalam dampingan malaikat. Mau keluar salat berjamaah, kita keluar subuh, nampaknya gelap gulita, padahal ada malaikat yang mendampingi kita. Kita kan pergi dari tempat jauh-jauh, kadang-kadang gaya orang tahu gelap gulita, padahal ada malaikat yang mendampingi. Seandainya keyakinan kita kuat dengan hadis-hadis ini, kita tidak ada rasa takut. Karena kalau sudah didampingi oleh malaikat, syaitan tidak berani mendekat. Tidak berani mendekat. Syaitan enggak eksis itu kalau malaikat ada. Nah, kalau yang ingin berbuat jahat, apa kata Rasulullah? Orang yang ingin berbuat jahat, wa in kharaja lima yasqutullah, ketika seseorang keluar ingin berbuat keburukan atau sesuatu yang dibenci oleh Allah, ittaba'ahu syaitan birayatihi, dia diikuti oleh syaitan dengan benderanya. Jadi syaitan memberi semangat, ya jalan terus. Pokoknya engkau harus berhasil menusuk, membacok. Ini kalau mau berantem rumah tetangga ni, pas kita bawa orang dari pintu, kita tiba-tiba bersemangat. Padahal kita orangnya enggak terlalu semangat. Ranking 45 dulu di sekolah, IPK 2, tapi begitu kita pegang parang, semangat. Kita bersemangat untuk mengajak berkelahi, berantam. Itu diberi dorongan oleh malaikat, oleh syaitan. Lalu kemudian falam yazal tahta rayati syaitan hatta yarji'a ila baitih. Kalau orang itu ingin berbuat jahat, terus dilindungi oleh bendera syaitan sampai pulang. Yang pergi dari Rosmawi menuju ke Jakarta, ingin
melakukan kejahatan. Itu malaikat, itu syaitan. Itu mendampinginya sampai ke Jakarta. Sampai di hotel, syaitan berbisik, rugilah di hotel sendiri. Itu bisikan syaitan. Sewa aja orang, jangan yang lelaki, yang perempuan. Tapi ada juga yang sewa lelaki. Sampai pulang. Makanya para peselingkuh itu didampingi syaitan terus, supaya jadi itu, Pak. Supaya jadi. Jangan sampai enggak jadi. Itu semua telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini bertarung di antara bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Syaitan membuat kita bersemangat berbuat jahat, malaikat menahan-nahan kita agar tidak berbuat jahat, dan mereka senang dengan orang berbuat baik sampai dilindungi oleh malaikat. Nah, kemudian ada satu hadis yang tersisa, malaikat itu sampai menjaga kita agar berbuat baik sampai waktu tidur. Sampai waktu tidur. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah berkata, "Iza awa ar-rajul ila firashihi atahu malak wasyaitan." Ketika seseorang mendatangi pembaringannya, maka dia didatangi oleh malaikat dan syaitan. Maksud mendatangi, orang mau tidur, itu syaitan dan malaikat pun bergerak sesuai dengan porsi masing-masing. Fayaqulul malak. Nah, ketika orang mau tidur, malaikat akan berkata, "Ikhtim bi khair." Akhirilah harimu dengan kebaikan. Maksudnya sebelum tidur, lakukanlah kebaikan. Makanya kan kadang-kadang keluarga yang soleh itu, orang tua berteriak sama anaknya, "Nak, udah wudu." Itu teriakan itu siapa yang suruh teriak? Malaikat, dengan izin Allah. Jadi malaikat kadang-kadang membisikkan kebaikan pada anak-anak melalui orang tua. Ibu yang salihah, ayah yang saleh mengatakan, "Dah wudu." Tak ingat kayak mana ayah bilang suruh wudu, karena Nabi selalu berwudu sebelum tidur. Terus mamaknya mepep-pep. Kata mamaknya, kan udah mamak bilang berkali-kali, jangan lupa wudu. Itu bisikan kepada orang tua. Malaikat mengingatkan agar anak ini berbuat baik sebelum tidur. Begitu juga kita ini, Pak, kalau kita ini punya ilmu, terfikir tu dibisik oleh malaikat. Kita sudah terbaring ini, sudah hampir lelap, sudah selio, Pak, antara tidur dengan tidak. Tiba-tiba terbangun belum wudu. Lalu kita ke kamar mandi, berwudu, tidur lagi. Sebelum tidur kita baca doa. Kita teringat Nabi suruh baca 3 qul, tambah ayat kursi, lalu hembus di tangan, sejauh tangan sampai, itu waktu duduk dilakukan. Itu semua bisikan siapa? Kok kita terbangun lagi? Malaikat, dengan izin Allah. Malaikat mengatakan, "Kabada golom ka wudu." Pakai bahasa Aceh juga kadang-kadang. Malaikat kan bisa semua bahasa. Kata malaikat, "Bangun, kamu belum baca doa." Terbangun tu. Itu perjuangan malaikat untuk mengajak berbuat baik. Sampai malaikat mengatakan, dan saya mengatakan malaikat mengatakan karena keyakinan memang dari hadis-hadis Nabi. Malaikat mungkin akan berbisik, "Ucapkanlah la ilaha illallah sebelum tidur." Itu semua perjuangan itu dari bisikan malaikat. Wa yaqulu syaitan. Lalu Nabi mengatakan, syaitan ikut bertempur mengajak kita kepada keburukan. Apa kata syaitan? "Ikhtim bisyar." Tutuplah malammu dengan keburukan. Jadi diajak-ajak oleh syaitan, tutuplah malammu dengan keburukan. Apa yang dilakukan syaitan? Dia akan ajak orang itu tidur terlelap tanpa wudu, tanpa doa. Ada yang tiap malam begadang terus-terusan, Pak. Ngupat di kedai kopi tiap malam. Jadi pulang jam 2, begitu mulut sudah terbuka, menguap berulang-ulang. Karena kata Rasulullah, menguap itu bahagian daripada syaitan.
Udah menguap jam 2 pulang. Masuk ke rumah nggak ada baca bismillah. Padahal penahan syaitan supaya nggak bisa masuk ke rumah kita bismillah. Masuk begitu saja, nggak ada wuduk, nggak ada apa-apa, tidak ada solat witir. Sampai di rumah buka HP, nonton yang tidak baik sebelum tidur. Itu semua perjuangan syaitan. Jadi pas kita buka HP itu kok terbuka yang aneh-aneh, yang tidak baik. Sebelum tidur, syaitan berkata, tutuplah malammu dengan keburukan. Itu perjuangan syaitan. Dan ingat-ingat bahawa syaitan pernah berjanji di hadapan Allah, fabima aghwaytani, ya Allah, kalau engkau telah mengusirku dari surga, mengutukku, melaknatku, maka aku akan menjerumuskan anak Adam. Aku jerumuskan anak Adam, ku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ku datangi mereka sampai engkau tidak mendapatkan mereka yang bersyukur kepadamu kecuali sedikit. Itu janji syaitan. Maka dia habis-habisan, Pak. Kalau kita fikirkan, kan bodoh kali pekerjaan dia. Kalau kita fikir, ngapain dia urusan kita? Kan begitu seharusnya kan. Tapi itu janji nenek moyangnya. Pekerjaan syaitan itu hari-harinya digaji oleh komandan, oleh rajanya iblis, itu untuk menjerumuskan kita saja. Jadi mereka buka tiap tahun tu lowongan untuk pekerjaan, menjerumuskan anak Adam. Itu gaya hidup mereka. Itu janji nenek moyang. Makanya syaitan itu enggak ada lelahnya mengajak kita kepada keburukan. Sampai mau tidur pun dia berani mengatakan, tutup malammu dengan keburukan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan di ujung hadis, fa in zakarallah, kalau orang yang mau tidur itu berzikir kepada Allah dengan baca doa, membaca ayat-ayat yang disuruh oleh Nabi, summa nama, lalu dia baru tidur, atat al-malaikah takla'uhu, maka malaikat akan melindunginya sepanjang malam sampai subuh. Jadi orang-orang yang tidur dengan zikir kepada Allah dilindungi malaikat sampai subuh. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, dari Ibnu Hibban, Syu'aib Al-Arnaud mengatakan sahih, itu sampai Rasulullah mengatakan, ya, kalau seorang hamba yang tidur dalam keadaan bersuci, artinya berwudu, malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, kata Rasulullah. Ya. Lalu dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu karena dia tidur dalam keadaan suci. Saya tidak bacakan lagi bunyi hadisnya. Malaikat ternyata bermohon kepada Allah, ya Allah, orang ini tadi tidur dalam keadaan berwudu, maka ampunkanlah dosanya sebelum dia bangun. Begitu setianya malaikat. Dan semua kisah yang kita sebutkan dalam hadis tadi, semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, yaitu dengan menugaskan malaikat menjaga kita. Dan itu tidak mampu dilakukan oleh satu orang pun yang menjadi backing kita. Tidak mampu. Tak ada orang yang mampu ditugaskan jaga rumah ini jaga. Yang satu rumah saja tembak-menembak katanya. Yang sama-sama jaga dalam satu rumah katanya tembak-menembak. Itu satu rumah. Allah suruh jaga, Masya Allah, sampai bangun. Oleh karena itu, apa kesimpulan kita? Dengan beriman pada keterangan-keterangan tentang tugas malaikat ini, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat sayang pada kita. Mudah-mudahan rasa syukur kita ini membuahkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.